Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsanir Falsa, NIM 2008736, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh 1. Fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran. 2. Koreksi gerakan dalam proses pembelajaran. 3. Terapi kesalahan gerakan. 1. Masuk kita yang pertama, yaitu fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran. Di sini, fungsi-fungsi diagnosa gerakan adalah 1. Sebagai pedoman atau dasar untuk memberikan koreksi kesalahan yang terjadi. 2. Untuk dapat melokalisasi letak kesalahan. 3. Untuk mengidentifikasi jenis dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. 4. Untuk memperkirakan atau menemukan alternatif bantuan untuk perbaikan kesalahan yang terjadi. Permasalahan yang lain adalah bahwa koreksi gerakan yang dilakukan baru terbatas pada kesalahan apa yang baru terjadi. Contohnya pada lompat jauh. Seorang peserta didik belum dapat menempatkan kaki tumpuannya dengan tepat pada balok tumpuan. Biasanya guru penjas mengatakan kepada peserta didik supaya menempatkan kaki tumpuannya lebih tepat lagi. Sementara itu, analisis terhadap kemungkinan penyebab ketidaktepatan penempatan kaki tumpu tersebut diabaikan atau kurang mendapat perhatian, padahal penempatan kaki tumpu yang kurang tepat tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya irama gerakan yang belum sempurna, kecepatan yang belum terkendali, atau pengalaman motoriknya yang belum mendukung. 2. Koreksi gerakan dalam proses pembelajaran. Koreksi kesalahan gerakan adalah penyampaian informasi tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik. Hal penting yang harus diketahui guru adalah memberikan koreksi. Memberikan koreksi adalah hakikat dari koreksi itu sendiri. Hakikat dari koreksi gerakan adalah menginformasikan kepada peserta didik untuk melakukan perbaikan sebagai upaya pencapaian hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, koreksi gerakan tidak boleh mengarah pada terbentuknya tingkah laku frustasi terhadap peserta didik. Ungkapan ini memberikan pengertian bahwa koreksi gerakan haruslah dapat membawa peserta didik ke arah atau pada suatu keadaan psikis yang positif, misalnya meningkatkan motivasi dan kegairahan yang terjadi. 3. Terapi kesalahan gerakan. Bila terapi gerakan yang diberikan tidak relevan dengan bentuk dan penyebab kesalahan yang terjadi, maka perbaikan yang diharapkan tidak akan pernah terjadi. Bahkan efek yang lebih berbahaya adalah munculnya suatu bentuk kesalahan yang lain. Terapi gerakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan bentuk-bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan gerakan yang terjadi. Sebagai tenaga profesional, sudah harus terapi gerakan yang diberikan harus berdasarkan diagnosis kesalahan yang akurat. Tanpa diagnosis yang akurat, maka terapi terhadap kesalahan gerakan yang diberikan akan menyimpang dari apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.